Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana lidinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa dalam setiap momen Jumat, marilah kita senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sungguh-sungguh. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok tanggal 17 Agustus insyaallah kita akan bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jika dilihat atau diukur secara umur manusia, angka 79 itu semestinya sudah berada dalam kondisi yang cukup matang untuk semua urusan, untuk semua lini, untuk semua hal. Kita berdoa mudah-mudahan negara kita Indonesia di usianya yang sudah 79 tahun merdeka akan semakin maju dan kita rakyatnya akan semakin makmur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara hakiki ketika ulang tahun misalkan 79, maka dengan bertambahnya angka tersebut, sejatinya jika dianalogikan dengan kehidupan kita, maka jatah kehidupan kita sebetulnya makin berkurang. Jangan sampai pengurangan jatah hidup kita itu justru signifikan dengan bertambahnya dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Jangan seperti sebuah lagu yang liriknya usia makin berkurang,
dosanya justru makin bertambah, bahkan usia-usia yang sudah dijalaninya habis percuma hanya untuk urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan identik atau bisa dimaknai dengan kebebasan, yakni terbebas dari penjajahan, terbebas dari sesuatu yang menghalangi kemajuan, terbebas juga dari belenggu kemusyrikan dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi tentu saja kebebasan itu pasti ada batasnya. Karena ketika kebebasan tidak dibatasi atau tidak ada batasnya, akan muncul kesewenang-wenangan. Hadirin, sebagai wujud syukur kita atas kemerdekaan, maka tentu saja kita harus melakukan refleksi atau perenungan. Refleksi ini akan kita lakukan di semua lini kehidupan berbangsa, dari skup yang paling kecil. Maka hadirin sekalian, dalam rangka refleksi tersebut tentu saja kita bisa mencermati sebuah hadis atau satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka kita akan bisa mencermati wujud-wujud kebebasan yang merupakan simbol dari kemerdekaan itu dan apa saja batasnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 5 perkara awal itu menunjukkan itulah kebebasan. Yang pertama, syababaka qabla haramika, yakni kebebasan yang pertama disimbolkan dengan masa muda. Siapapun yang masih muda, kekuatannya masih luar biasa, daya berpikirnya juga luar biasa. Akan tetapi ketika sudah berumur, sudah sepuh, sudah mulai menua, kekuatan makin berkurang, daya berpikir pun akan berkurang. Maka itulah yang pertama, bahwasanya masa muda simbol kebebasan, dan yang membatasi kebebasan masa muda adalah ketika seseorang sudah sampai di usia lanjut. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, simbol atau lambang kebebasan adalah sesuai dengan hadis wasihhatika qabla saqamika. Sehat. Kalau kita sehat, apa saja bisa kita lakukan. Apapun makanan atau minuman, tidak ada yang kita pantang. Merdeka, bebas kita. Namun coba sakit gigi, yang biasanya mungkin hobinya makan makanan yang manis seperti es atau apa, ketika dihadapkan gak berani makan, takut sakit gigi. Jadi kesehatan sebagai simbol kebebasan akan dibatasi ketika seseorang itu mendapati sakit. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simbol atau lambang kebebasan yang ketiga adalah wa ghinaka qabla faqrika. Kaya, penuh dengan harta. Apapun bisa dibeli, apapun bisa dimiliki. Namun kebebasan atau kemerdekaan yang disimbolkan dengan kekayaan itu akan sirna ketika datang masa-masa miskin. Jangankan membeli barang-barang yang mewah, untuk makan esok hari saja terkadang tidak terpikirkan.
Yang keempat, yang melambangkan tentang kebebasan. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka qabla syaghlika. Masa-masa di mana kita itu waktunya luang. Namun seringkali di dalam keluangan, di dalam kekosongan waktu kita, justru yang dilakukan adalah mager, malas gerak, malas ngapa-ngapain. Tidak produktif, yang mudah. Misalkan ketika punya waktu kosong, belum sibuk, belum banyak urusan, main game dan sebagainya, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi ketika dia sudah sibuk, kemerdekaan terkait dengan kebebasannya tadi terenggut. Bahkan terkadang kita lupa hanya untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat dan yang lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, lambang kebebasan atau kemerdekaan adalah wahayataka qabla mautika, hidup. Maka ada pepatah menyatakan aish ma syi'ta, uripo, hiduplah sakarepmu, sepuasmu. Tapi ingat, segala ekspektasi, harapan, cita-cita semuanya akan terkubur, akan mandek ketika seseorang sudah mati. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, ketika kematian sudah datang menjemput, maka itulah batas dari kemerdekaan atau batas dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kita sebagai bangsa Indonesia selayaknya patut bersyukur dengan berbagai kenikmatan yang melimpah. Dengan bersyukur, insya Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, akan ditambahkan berbagai macam nikmat yang sudah kita rasakan. Kalau tidak percaya di Indonesia itu bebas, merdeka, luar biasa, mungkin banyak di antara jamaah yang pernah pergi ke luar negeri untuk menyampaikan aspirasi, dibatasi. Untuk khutbah saja dibatasi. Semuanya sama dalam satu negeri misalkan. Kita harus banyak bersyukur. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi insya Allah dengan bersyukur Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya. Bagi yang masih dikaruniakan tadi 5 simbol kemerdekaan dan kebebasan, manfaatkanlah itu semua dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kenikmatan-kenikmatan yang merupakan simbol kebebasan itu justru membuat kita abai, membuat kita zalim kepada diri sendiri, apalagi mendolimi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, menganugerahkan rahmat dan keberkahan untuk bangsa kita Indonesia. Semoga Allah menerima pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan negara kita, dan semoga kita semua sebagai bangsa Indonesia bisa mengisi kemerdekaan dengan memaksimalkan tadi nikmat-nikmat yang merupakan simbol kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dirgahayu HUT RI yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah di akhir khutbah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة.